Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori psikologi dalam karya sastra, novel Suti. Psikologi sastra. Sastra psikologi adalah analisis teks dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis. Artinya, psikologi turut berperan penting dalam menganalisis sebuah karya sastra dengan bekerja dari sudut kejiwaan karya sastra tersebut, baik dari pengarang, tokoh, dan pembacanya. Dengan memusatkan perhatian pada tokoh-tokoh, maka akan didapatkan dianalisis konflik batin yang terkandung dalam karya sastra. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan antara sastra dan psikologi sangat erat hingga melahirkan ilmu baru yang dengan psikologi sastra dan teori Sigmund Freud. Teori psikologi yang paling banyak diacu dalam pendekatan psikologi atau yang paling dominan dalam analisis karya sastra adalah teori psikoanalisis Sigmund Freud. Menurut Freud, psikoanalisis adalah sebuah metode perawatan medis bagi orang-orang menderita gangguan syaraf. Psikoanalisis merupakan suatu jenis terapi yang bertujuan untuk mengobati seseorang yang mengalami penyimpanan mental dan syaraf. Lebih lanjut lagi, menurut Freud Tantra, psikoanalisis merupakan psikologi ketidaksadaran perhatian-perhatiannya tertuju ke arah bidang-bidang motivasi, emosi, konflik, simpon-simpon neurotik, mimpi-mimpi, dan sifat-sifat karakter. Analisis struktur novel Suti. Yang pertama ada tema. Novel Suti bertemakan ketabahan dan kesabaran hati seseorang perempuan bernama Suti. Dalam cerita banyak menemukan permasalahan dalam hidup Suti sebagai tokoh utama pada cerita, menggambarkan ketabahan seorang perempuan dalam menjalani hidup dan permasalahan hidup yang terjadi di masyarakat dan keluarga. Suti yang mengakhiri masa lajang menikah dengan seorang pemuda bernama Sarno, pilihan ibunya. Dengan berat hati, Suti harus menerima kenyataan pahit bahwa Sarno suaminya berselingkuh dengan ibunya sendiri. Kesabaran dan ketegaran Suti diuji karena suaminya sendiri telah memilih ibu. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Novel Suti karangan Sapardi Djoko Damono memiliki 8 tokoh dalam cerita, yaitu Suti sebagai tokoh utama dan beberapa tokoh lain seperti Pak Sastro, Bu Sastro, Dewo, Kunto, Sarno, Parni, dan Tomlok. Tokoh utama adalah Suti, perempuan konyol kunyil imutnya belasan tahun dinikahkan oleh ibunya dengan Samo. Dalam pertengahan cinta berhadapan dengan permasalahan cinta segitiga dengan Pak Sastro dan Kunto. Tokoh tambahan seperti Pak Sastro, mantan abdi dalam pindah ke pinggiran kota Solo. Pak Sastro memiliki kebiasaan buruk, suka main perempuan. Di akhir cerita, ia sakit-sakitan dan meninggal dunia. Tokoh Bu Sastro digambarkan sebagai sosok penyabar, penuh kasih sayang, tidak suka bergosip seperti kebiasaan orang-orang desa Tungkal. Tokoh Sarno, suami dari Suti, tidak memiliki pekerjaan tetap. Kata orang-orang di desa Tungkal, Sarno itu memiliki Pami, bukan Suti. Mereka beberapa kali kedapatan dalam adegan layaknya suami istri. Tokoh Pami adalah ibu dari Suti, memiliki jiwa yang semangat dalam jalan hidup walaupun tanpa suami, seperti yang diceritakan Pami yang berselingkuh dengan menantunya sendiri. Tokoh Kunto adalah anak pertama dari Pak Sastro. Ia sangat cerdas dan penyabar, memiliki sikap yang sudah susah ditebak. Pernah menaruh perasaan dengan Suti, namun Kunto tidak buru-buru mengungkapkan perasaannya. Tokoh Dewo adalah adik dari Kunto, memiliki jiwa pemberani, berjiwa petualang, dan suka hal-hal yang baru. Dewa memiliki jiwa yang keras dan suka melawan guru di sekolah. Pernah sesekali terlihat cekcok dengan ayahnya karena berbeda pendapat. Tokoh yang terakhir adalah Tomblok. Tomblok adalah teman baik Suti sejak kecil. Dalam pertengahan cerita, Tomblok ditermai bekerja di keluarga Pak Sastro. Tomblok sering bercerita kepada Suti tentang gosip orang-orang desa terhadap dirinya. Latar. Novel Suti mengembangkan fenomena yang terjadi dalam cerita mengambil era tahun 1960 sampai 1970-an, berlatarkan pinggiran kota Solo dan memiliki latar waktu yaitu pagi, siang, dan malam hari. Latar tempat yang berlokasi di desa Tungkal dan rumah keluarga Sastro menjadi titik fokus berkembang cerita dalam novel. Psikologi tokoh dalam novel Suti. Yang pertama ada psikologi tokoh Suti. Itu ada aspek ID. Tokoh Suti adalah sebagai perempuan normal justru memiliki hasrat terpendam pada dirinya. Sejak menikah dengan Sarno, suami pilihan ibunya, Suti tidak pernah merasakan kasih sayang layaknya suami istri. Di sisi lain, Suti ingin menyalurkan naluri sebagai perempuan. Dorongan kuat dari aspek ini membuat Suti lupa bahwa hal yang dilakukannya benar atau salah. Berikut bukti kutipan. Suti menerima keinginan Pak Sastro begitu saja, tanpa menimbang-nimbang apakah penerimaan itu merupakan ungkapan rasa kasih sayang atau lebih karena naluri perempuan yang selama ini tidak pernah bisa dituntaskan dengan Samo.
Selanjutnya aspek ego. Dalam keadaan Suti tidaklah pernah menangis, tapi mati-matian berusaha untuk menggagalkan tangisannya agar tidak repot dan menambah kesedihan Sastro. Lelaki itu menatapnya dengan pandangan aneh, yang sulit sekali ditebak maksudnya. Namun, perempuan yang kini sudah dewasa itu mulai menerima kenyataan, memang ada hal-hal yang tidak mungkin ia pahami. Pada kutipan di atas menggambarkan aspek ego dari tokoh Suti terlihat dari kepasrahan tokoh Suti yang sedih melihat Pak Sastro dalam keadaan sakit. Namun Pak Sastro tidak mengetahui hal tersebut. Diam Suti ikut merasakan kesedihan karena Suti menyimpan perasaan kepada Pak Sastro, orang yang dikaguminya sejak dulu. Aspek super ego, ia tiba-tiba berpikir mengapa ketika hanya berdua saja dengan Pak Sastro yang memeluknya malam itu, ia tidak bertindak seperti mengapa tidak ada anak kampung yang menyoraki dengus napas Pak Sastro. Kutipan di atas menggambarkan aspek super ego terlihat dari tokoh Suti yang mulai sadar dengan perbuatannya selama ini. Suti kebingungan dengan reaksinya sendiri kenapa saat dipeluk oleh Pak Sastro, ia tidak menolak, malah melayani Pak Sastro dengan membahas pelukannya dan melakukan. Dari pikiran tersebut muncul rasa ingin berbenah diri menjadi sosok perempuan yang baik serta setia terhadap suami. Selanjutnya psikologi tokoh Pak Sastro. Aspek ide. Pernah suatu hari Pak Sastro marah besar membanting gelas sampai berkeping-keping. Dewa menjawabnya dengan melempar gelas juga ke pintu-pintu berkeping-keping. Kutipan di atas menggambarkan aspek ide dari tokoh Pak Sastro terlihat dari kemarahan Pak Sastro terhadap Dewa. Kemarahan Pak Sastro karena dorongan ini merupakan sikap dasar dari manusia membuat Pak Sastro marah kepada Dewa. Emosi yang terkendali sehingga Pak Sastro mengambil tindakan melempar gelas hingga berkeping-keping. Selanjutnya aspek ego. Sambil menyapu guguran daun dan bunga kamboja di makam, Tomlo bercerita tentang Pak Sastro yang sudah sejak pindah ke desa itu berhubungan dengan banyak perempuan. Memang sudah lama ada calon suka menawarkan perempuan di desa sekitar Tungkal. Umumnya para punya suami. Kutipan tersebut menggambarkan aspek ego dari tokoh Pak Sastro dilihat dari ego yang kuat demi memuaskan hasrat dari aspek ini. Pak Sastro memiliki keinginan besar untuk memenuhi hasrat tersebut. Berkat dorongan ego yang begitu besar, maka tidak dapat dipungkiri hal tersebut dilakukan demi memuaskan hasrat terhadap walaupun ia adalah perempuan yang tidak pantas. Selanjutnya aspek super ego. Pak Sastro tidak suka anaknya jika berandalan seperti itu. Tetapi Bu Sastro netral saja sikapnya. Mungkin mengetahui bahwa sebenarnya suami yang sejenis berandal juga, terutama dalam urusan dengan perempuan. Kutipan di atas menunjukkan bahwa aspek super ego terlihat pada keinginan Pak Sastro menjadi anaknya menjadi orang lebih baik. Dorongan dari super ego yang kuat menjadikan Pak Sastro berpikir bijak dalam urusan keluarga, terutama kepada Dewo yang memang sifat pembawaannya sejak kecil sulit diatur. Selanjutnya psikologi tokoh Bu Sastro. Aspek ini, Bu Sastro menyentuh rambut perempuan muda itu dan melanjutkan, tetangganya kita itu memang harus dilawan, mentang-mentang janda prajurit seluruh desa suka berlebihan menghormatinya. Suti diam saja, tetap mengatur kayu api. Dari kutipan di atas menggambarkan aspek ini dari tokoh Bu Sastro terlihat dari keberanian dalam menghadapi masalah yang terjadi. Bu Sastro berani melawan ketika perdebatan antara Ibu Tentar dan Dewo yang sedang berlangsung di depan rumahnya. Dorongan ID yang kuat serta berani mengambil tindakan untuk mendukung Dewa dalam perdebatan itu. Selanjutnya aspek ego. Bu Sastro suka sekali memasak, menikmati asiknya bara kayu berkedip-kedip kalau ia menggerakkan kipas bambunya. Kutipan di atas menggambarkan aspek ego terlihat dari tokoh Bu Sastro yang tampil apa adanya. Bu Sastro dari golongan priai biasa yang tampil dengan kemewahan, namun Bu Sastro tidak mempersalahkan hal tersebut. Ego terlihat ketika Bu Sastro mau menjalani kehidupan dengan sederhana. Aspek super ego. Bu Sastro berasal dari golongan priai tulen yang pindah ke pinggiran kota Solo, sama sekali tidak pernah memperdebatkan masalah kasta atau kekayaan. Bu Sastro memiliki jiwa berbaur terhadap lingkungan besar menjadikan mudah beradaptasi dengan sesama. Bu Sastro seorang priai yang tulen yang tidak pernah menyimpan gagasan tentang kasta atau silsilah usul atau kekayaan. Pada kutipan di atas menggambarkan aspek super ego dari tokoh Bu Sastro terlihat dari cara berpikir dan sikap Bu Sastro terhadap lingkungan sekitar. Walaupun Bu Sastro lahir dari golongan priai tulen dan tidak memandang golongan atau kasta. Psikologi tokoh Samo. Aspek edi. Ya, ayo kita gundul-gundulan saja, kata mertuanya tenang. Dan tata cara antara mertua dan menantu itu biasanya berakhir di kamar. Dan Suti pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mendengar, malah kemudian lenyap meninggalkan rumah. Kutipan di atas menggambarkan aspek ini terlihat dari tokoh Sarno dengan perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang antara menantu dan mertua ini sudah menjadi rahasia umum bagi orang-orang di desa Tungkal. Dorongan ini yang kuat serta hasrat yang terusir dengan menantunya
mertuanya itu sekiranya tidak pantas dilakukan. Samo tidak mendengar apakah perbuatan semacam itu pantas atau tidak dilakukan. Aspek ego, ketika Sarno bilang mau, Suti langsung ucapan diterima, dan laki-laki yang sebenarnya tidak jelas apa pekerjaan itu cepat-cepat mengawininya. Kutipan di atas menggambarkan aspek ego dari tokoh Sarno terlihat dari keinginan Sarno melamar Suti sebagai istri. Keinginan besar dari Sarto, dorongan dari ego membuat Sarno berani menyatakan keputusan ingin melamar Suti. Sarno ingin mewujudkan realita membangun rumah tangga. Selanjutnya aspek super ego. Kawin dengan gadis muda tentu banyak digunjingkan, apalagi Suti memang sering jadi bahan gunjingan. Tapi Sarno tampaknya sudah siap memangsang saringan rapat di telinganya agar suara-suara tetangganya tidak kedengaran terlalu sember. Kutipan di atas menggambarkan aspek super ego dari tokoh Sarno terlihat dari sikap Sarno yang sabar dan bisa memposisikan dirinya. Orang-orang banyak mengedarkan kabar burung mengenai dirinya. Aspek super ego mendorong Sarno agar tetap mengambil langkah tepat, yaitu tidak terlalu mengambil pusing apa yang dikatakan orang-orang mengenai dirinya. Selanjutnya psikologi tokoh Dewo. Aspek ini, Dewo adalah anak kedua dari keluarga Pak Sastro, memiliki sifat yang keras dan susah diatur. Dewo dalam cerita sering membuat masalah di luar, memiliki jiwa pemberani dan suka menjalani hal baru. Berikut bukti kutipan Dewo dituduh terlibat dalam bertindak disebut kriminalnya itu: menjerat anjing kesayangan si janda tentara untuk dijual ke warung sate jamu. Anak-anak memerlukan uang, Dewa membutuhkan petualangan. Kutipan di atas menggambarkan aspek ini yang para tokoh Dewa terlihat dari pelaku yang semena-mena. Dewa seorang pemberani, sering melakukan hal-hal di luar kewajaran seperti yang diceritakan pada kutipan di atas. Dewa memiliki jiwa petualang dan rasa penasaran terhadap hal-hal yang dianggap merugikan bagi orang lain. Selanjutnya aspek ego. Pemuda yang dijuluki kepala kelompok berlandaran kampung itu rupanya merasa itulah memang tugasnya di dunia. Tugas untuk memelihara Suti ada pada Kunto. Katanya dalam hati, ia ikhlas menyerahkan perempuan itu pada kakaknya sejak usahanya untuk menyekap Suti di Kebun Tebu gagal. Meskipun sebenarnya rasa ikhlas itu diusahakan dengan susah payah. Kutipan di atas menggambarkan aspek ego dari tokoh Dewa terlihat dari kepasrahan Dewa dalam menghadapi masalah. Ego mendorong Dewa untuk pasrah menerima apa yang terjadi. Berkat dorongan kuat dari ego, Dewa mampu meredam emosi mengingat Kunto adalah saudaranya. Dewa paham dengan perasaan Suti terhadap kakaknya Kunto. Dari awal bekerja di keluarga Sastro, Suti sudah menaruh rasa. Mungkin karena sering diberikan perhatian lebih membuat Suti nyaman dengan Kunto. Selanjutnya aspek super ego. Dewa akhirnya menundukkan kepalanya, tampak sangat letih jiwa raga, menatap ibunya dengan pandangan yang belum pernah dikenal ibunya. Pandangan yang harus ditafsirkan sebagai ungkapan ketidakpahaman sekaligus kekaguman dan atas sikap perempuan yang telah melahirkannya. Ibu, atas nama Bapak, Dewa minta maaf atas segala yang selama ini terjadi di keluarga kita. Kutipan di atas menggambarkan aspek super ego dari tokoh Dewa terlihat dari sikapnya mau mengakui kesalahan karena tidak mengatakan sebenarnya terkait buruknya Pak Sastro. Dewa meminta maaf kepada ibunya atas apa yang selama ini terjadi di keluarganya. Dorongan dari super ego yang kuat serta Dewa yang sudah menginjak remaja sudah semestinya tahu mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang benar. Selanjutnya, psikologi tokoh Kunto. Aspek ini, Kunto tumbuh menjadi anak cerdas, penurut dan disukai gurunya di sekolah. Tahun-tahun terakhir di masa SMA, ia habiskan waktu bersama teman dekat dan keluarga sebelum melanjutkan sekolahnya di Yogyakarta. Kuswanto adalah teman dekat Kunto. Ia menyadari bahwa akan segera berpisah dengan teman baiknya itu. Berikut bukti kutipan. Waktu itu adalah tahun terakhir Kunto di SMA Marguyadan. Ia harus segera berpisah dengan Kuswanto, sahabatnya yang selalu bersama nonton bioskop dan main gitar dulu masih di dia. Baginya tidak akan ada sahabat seperti dia. Dan sebelum ia pindah ke kota lain untuk melanjutkan belajar, semakin sering mereka janjian nonton bioskop yang dilanjut dengan mencari tape ayu di pasar. Selanjutnya aspek ego. Kunto mengajak ke sebuah losmen murahan di depan stasiun balapan. Dalam kamar berdua, Kunto tidak menunjukkan rasa gemas apapun menghadapi sendirian. Ia tidak paham mengapa diajak ke losmen mengapa tidak langsung saja pulang ke rumah. Kunto menatapnya dengan cara yang menyebabkan Suti mendadak merasa kasihan kepadanya. Bahkan ketika ia merepahkan diri dengan pangkuannya, laki muda itu jelas kelihatan kiku dan hanya mengelus-ngelus rambutnya. Kutipan tersebut menggambarkan aspek ego dari tokoh Kunto. Dilihat dari bagaimana Kunto memiliki keinginan untuk mengajak Suti menginap di losmen. Dalam kamar Kunto hanya berdua dengan Suti. Tidak menunjukkan hal-hal yang aneh. Sesuai realita yang diinginkan Kunto, mengajak Suti menginap bukan lantaran Kunto ingin seperti yang dibayangkan Suti, tetapi Kunto ingin menginjak Suti sekedar melepas rasa suka yang dimiliki Kunto. Aspek super ego. Kunto sepenuhnya sadar ia dalam kamar bersama Sarah.
tidak bersama Suci, namun juga mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa istrinya tidak sedang membayangkan laki-laki lain, teman sekolah atau rekan kantornya. Ocehan keluarga dan kenalan yang pernah mengingkatkan bahwa sepasang pengantin dan benar adalah justru serumah itu. Kutipan di atas menggambarkan aspek support ego dari diri Kunto. Terlihat dari Kunto harus menerima keputusannya. Kunto yang awalnya menyukai Suti, pembantu di keluarganya, memiliki banyak kenangan dalam hati Kunto maupun Suti. Dorongan dari support ego yang kuat sehingga membuat Kunto mampu berpikir bijak dan menerima apa yang telah menjadi keputusannya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.